Welcome on YouTube channel Books Talks by Jenza, di mana semua pembahasan yang mendalam dari buku ada di sini. Tetap support untuk channel ini lebih baik dari sebelumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pernahkah kalian mendengar kata gibberish? Dalam bahasa Inggris, itu artinya omong kosong, bahasa yang tidak masuk akal. Tapi, tahukah kamu, kata itu kemungkinan besar lahir dari rasa frustrasi para sarjana Eropa. Mereka mencoba membaca tulisan seorang jenius dari abad ke-8, tapi mereka mengira tulisannya adalah omong kosong. Padahal, dia menulis dalam kode. Sebuah kode yang menyimpan rahasia alam semesta. Selamat datang di bulan Ramadan, bulan di mana kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga merefleksikan ilmu dan peradaban. Kebanyakan video tentang Jabir hanya akan bercerita tentang bapak kimia yang menemukan asam sulfat. Tapi di video ini, kita akan membongkar sisi gelap dan kontroversial dari sejarah hidupnya. Sebuah kisah yang jarang, bahkan tidak pernah, dipakai konten kreator karena terlalu rumit dan berantakan. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Mari kita mulai. Tahun 721 Masehi. Seorang anak lahir di kota Tus, Khorasan, yang kini masuk wilayah Iran. Namanya Abu Musa Jabir ibnu Hayyan. Tapi masa kecilnya bukanlah masa kecil yang bahagia. Ayahnya, Hayyan al-Azdi, bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang apoteker, seorang attar dari suku Azdi di Yaman. Tapi di masa itu, politik sedang panas-panasnya. Kekhalifahan Umayyah sedang goyah, diguncang oleh revolusi Bani Abbasiyah. Hayyan al-Azdi memilih untuk mendukung revolusi Abbasiyah. Ia dikirim ke Khorasan untuk menggalang kekuatan. Tapi, usahanya ketahuan. Ia ditangkap oleh pasukan Umayyah dan dieksekusi mati. Jabir kecil menyaksikan bagaimana sebuah reaksi kimia politik bisa merenggut nyawa seseorang. Keluarganya melarikan diri ke Yaman. Di sanalah, di tanah leluhur, Jabir muda tidak hanya mempelajari Al-Quran, tapi juga diam-diam mulai bertanya-tanya. Terdiri dari apa sebenarnya dunia ini? Dan bagaimana caranya aku bisa mengubahnya? Sebuah trauma masa kecil yang diam-diam membakar obor keingintahuannya. Saat Abbasiyah akhirnya berkuasa, keluarga Jabir kembali ke Irak, ke kota Kufah. Disinilah karir ilmiahnya dimulai. Tapi, catatan sejarah justru mulai menjadi kabur. Seperti percobaan kimianya yang harus diulang-ulang, riwayat hidupnya pun penuh dengan versi. Ia dikenal sebagai Al-Kufi, At-Tusi, atau As-Sufi. Latar belakang etnisnya diperdebatkan, Arab atau Persia. Tapi yang lebih menarik adalah sosok yang ia sebut sebagai gurunya. Dalam tulisannya, Jabir selalu berkata, Qala Sayyidi Ja'far. Tuan dan guruku, Ja'far, berkata. Siapa Ja'far ini? Hampir semua sumber setuju. Dia adalah Imam Ja'far Asy-Syadiq, cicit Nabi Muhammad, seorang ulama besar dan ilmuwan pada masanya. Jabir belajar langsung dari sumbernya tentang kalsinasi, evaporasi, distilasi. Tapi, ada yang aneh. Dalam bukunya, Jabir menyisipkan doktrin-doktrin keagamaan yang mendalam, yang belakangan diketahui sebagai cikal bakal filsafat Syiah dan Ismailiyah. Disinilah teori konspirasi ilmiah bermula. Ilmuwan modern seperti Paul Krauss di tahun 1940-an berargumen bahwa tidak mungkin Jabir sendirian menulis ribuan halaman ini. Corpus Jabirianum, kumpulan karya Jabir, terlalu besar, terlalu sistematis, dan terlalu filosofis. Teorinya, Jabir ibn Hayyan bukanlah satu orang, melainkan sebuah nama samaran kolektif untuk sebuah sekolah atau klub rahasia para alkemis Syiah yang menulis selama puluhan, bahkan ratusan tahun setelah kematian Jabir versi sejarah. Mereka menyembunyikan identitas mereka di balik nama seorang master dan menyembunyikan ilmu mereka di balik kode-kode rumit. Jabir
atau siapapun di balik nama itu, tidak ingin ilmunya jatuh ke tangan sembarangan. Dalam kitab Al-Ahjar, Batu-Batu, ia berkata, "Tujuan kami adalah untuk membingungkan dan menyesatkan semua orang kecuali mereka yang dicintai Tuhan." Dia menciptakan sistem numerologi yang rumit, di mana berat suatu zat dan huruf dalam namanya memiliki keseimbangan kosmis, ilmu al-mizan, ilmu keseimbangan. Ini bukan sekadar kimia fisik, ini adalah kimia metafisika. Sekarang bayangkan, ketika manuskrip ini sampai di Eropa dan diterjemahkan ke bahasa Latin di abad ke-12, para biarawan dan alkemis Eropa membaca teks ini, dan mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka mengira ini adalah omong kosong, bahasa yang tidak jelas. Mereka menyebutnya gibberish. Kata gibberish diyakini berasal dari nama Latin Jabir, yaitu Geber. Sebuah ironi besar. Pekerjaan seorang jenius yang berusaha melindungi ilmunya dengan kode malah dianggap sebagai omong kosong oleh peradaban yang belum siap menerimanya. Tapi mari kita lupakan sejenak kontroversi tentang siapa dia. Mari kita lihat apa yang ditinggalkannya untuk kita. Jauh sebelum kata kimia dikenal, Jabir dan sekolahnya telah meletakkan fondasinya. Merekalah yang pertama kali mendokumentasikan secara sistematis proses-proses penting. Distilasi menggunakan alambik, alat yang ia sempurnakan. Kristalisasi, sublimasi, kalsinasi. Ia menemukan aqua regia, campuran asam klorida dan asam nitrat, satu-satunya zat yang bisa melarutkan emas. Ia menemukan asam sulfat, asam nitrat, dan memurnikan berbagai zat seperti antimon dan arsenik. Kitab Alkimia dan Kitab As-Sabain, Kitab 70, menjadi teks standar yang diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi kurikulum di Eropa selama berabad-abad. Bahkan, teori tentang partikel kecil yang tidak terlihat, yang ia sebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang tanpa kehilangan karakternya, mendahului teori atom John Dalton 1000 tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana akhir hidup manusia Jabir? Hubungannya dengan keluarga Barmakid, para menteri yang membesarkan namanya, menjadi pisau bermata dua. Ketika Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa legendaris dalam 1001 malam, menjatuhkan keluarga Barmakid dari kekuasaan pada tahun 803 Masehi. Semua yang terkait dengan mereka ikut binasa. Jabir tidak dieksekusi, tapi ia dikenakan tahanan rumah di Kufah. Seorang ilmuwan tua yang pernah menjadi bintang istana, kini menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian, mungkin masih menulis, mungkin masih meneliti, hingga akhirnya wafat sekitar tahun 815 Masehi. Ia pergi dalam sunyi. Tapi warisannya bergemuruh selama ribuan tahun. Jadi, apa yang bisa kita petik di bulan suci ini dari kisah Jabir ibnu Hayyan yang berantakan ini? Pertama, ilmu adalah amanah. Jabir menyandikan ilmunya bukan karena pelit, tapi agar tidak disalahgunakan oleh yang belum siap. Kita harus menjaga ilmu yang kita punya dengan mengamalkannya dengan benar. Kedua, jangan remehkan kontribusi. Sama seperti kata gibberish yang menutupi kejeniusan. Jangan biarkan stereotip modern menutupi fakta bahwa peradaban Islam adalah fondasi dunia modern. Ketiga, setiap manusia punya sisi gelap. Jabir mungkin bukan satu orang, atau mungkin dia adalah korban politik. Tapi hasil karyanya tetap menjadi cahaya. Seperti Ramadan yang mengajarkan kita untuk menemukan cahaya di balik kegelapan hawa nafsu. Terima kasih telah menyimak kisah yang tidak biasa ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share, agar lebih banyak orang tahu bahwa sejarah itu tidak selalu hitam putih, tapi penuh warna, seperti reaksi kimia di dalam labu seorang alkemis. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.